kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bisa ketemu lagi di hari ini di sore. Mohon maaf sebelumnya, jadi saya lupa tadi Mbak Putri mengingatkan, dan alhamdulillah bisa geser sore, jadi sudah selesai tadi, sehingga kemudian semuanya bisa ya. Jadi karena kemarin janjinya adalah 14.30, misalnya seperti itu. Oke, mungkin sebelumnya, jadi sebelum masuk ke persamaan garis lurus, apakah ada hal yang mau ditanyakan dulu terkait dengan materi persamaan bidang, baik dari awal sampai jaringan bidang? Mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Saya persilahkan kalau ada yang bertanya. Kemarin slide sudah saya bagi di Spada, sehingga bisa dibaca-baca. Monggo kalau ada pertanyaan, saya tunggu. Apakah soal-soalnya kemarin sudah dicek, sudah bisa mengerjakan semua atau belum? Pak, saya izin bertanya. Siapa ini nomornya? Dila, ya, oke Dila. Untuk soal pertemuan 3 yang pertama, itu kan disuruh untuk menentukan sebuah persamaan bidang yang terbentuk dari 3 titik. Nah, itu saya sudah ketemu, Pak. Terus saya cek menggunakan GeoGebra, itu salah satu titiknya itu tidak terletak pada persamaan bidang. Itu bagaimana ya, Pak? Sebenarnya gini, persamaan yang Anda tulis di GeoGebra itu sama di yang Anda temukan sama enggak? Sama, Pak. Sama. Pertama gini pertanyaannya. Kok tahu kalau itu tidak terletak di bidang itu, kalau di GeoGebra? Taunya gimana? Kan pertama saya buat titiknya, terus saya hubungkan jadi bidang segitiga gitu, terus saya tambahkan untuk rumus persamaan bidangnya. Itu kan kalau kita putar-putar itu bisa lihat dari dimensi mana saja gitu, Pak. Dan titik C itu tidak terletak pada yang persamaan itu. Kalau nggak kelihatan itu sebenarnya gini, di GeoGebra itu kadang-kadang kan memang ini ya, karena namanya dimensi itu kan ada keterbatasan ketika kita melihat. Jadi kalau misalkan nanti di GeoGebra itu seolah-olah tidak terletak pada bidang itu, padahal terletak pada bidang. Mungkin view-nya itu diperkecil sehingga nanti jangkauan bidang yang digambar itu akan terlihat dia itu terletak di titik itu atau enggak. Dia terletak di bidang itu atau enggak. Karena kadang-kadang view yang menyebabkan dia itu seolah-olah tidak tidak kelihatan. Titiknya berapa kemarin di soal itu, masih dibaca? Untuk titik C itu 3,0, minus 4. Titik B? Titik B, min 2, min 1,0. Titik C? Titik A? A ya? Titik A, 2,1,6. 2,1,6.
cannot. Tidak melihat GeoGebra ini. Melihat ya? Iya, Pak. Melihat ya. 2,1. Yang 1. Yang 2. Bentuknya 1, 2, 3. Bidangnya ini kan ya. Sehingga nanti ketika kita lihat itu, ya, maka kan di bidangnya. Ini terletak kan, kelihatan. 1, 2, 3 kelihatan kan. Kecuali kalau view-nya dapat besar, mungkin dia nggak terjangkau. Jadi ketika ini besar, ya, maka ini kelihatan di sini. Ini ya, gambaran itu kan setelah nama, oh Pak ini nggak terletak itu Pak. Ini kan jauh, jadi kelihatan kan. Kalau misalkan kita geser itu kan nampaknya seperti dia tidak terletak. Yang bawah itu nggak kelihatan, yang atas seolah tidak ini. Tapi nanti ketika view-nya kita kecilkan, ini, jadi nanti nampak kelihatan. Jadi ini kelihatan. Ya, jadi dia terletak di sini. Tetapi nanti kan ketika ini kita perbesar dikit, di bagian sini, ya ini kan seolah tidak. Jadi kenapa tidak di sini sebenarnya adalah ketika kita melihatkan di view ini, sebenarnya di sini di GeoGebra itu kan ada sesuatu keterbatasan di sini menggambar bidang ini. Jadi sampai di bagian mana. Tetapi nanti ketika ini kita perkecil, ini nampak kelihatan dia di bidang itu. Sampai kecil pun dia akan terletak di bidang. Jadi artinya ketika di bidang yang kita gambarkan seolah seperti jajar genjang ini, GeoGebra itu mungkin memiliki beberapa keterbatasan di sini. Jadi nampak tidak di bidang itu karena sebenarnya adalah ini jangkauan dari bidang yang kita buat ini. Itu Mbak, jawabannya Mbak tadi Mbak Dela ya? Ya itu mungkin. Iya, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Oke, iya. Gitu. Yang lainnya ada pertanyaan mungkin? Masih ada? Kemarin kalau yang ditugas sudah dicoba dikerjakan bisa semua? Atau belum dikerjakan? Belum ya? Elva belum mengerjakan. Tes Elva, Natsmi, Aziza sudah mencoba. Eldi. Yang tugas belum, Pak, tapi yang diskusi sudah mencoba. Ya, Pak, saya juga yang tugas belum, tapi yang diskusi sudah. Jadi kalau ditanya yang mau ditanyakan atau enggak tahu yang ditanyakan yang mana ya. Karena kan belum dicoba, jadi belum tahu
persoalan yang dihadapi mungkin. Oke, kalau tidak ada, dan mudah-mudahan tidak ada sih, karena kemarin kita sudah jelaskan berulang kali, mudah-mudahan semuanya bisa jelas dan bisa mengerjakan. Permisi Pak Topo. Halo ya. Izin bertanya Pak. Oke, gimana? Tadi kan saya nyoba tugas 3, itu untuk soal nomor 4 itu apakah memang titiknya tidak diketahui ya Pak? Aku ya lupa ya. Ditanya nomor 3 apakah titiknya tidak diketahui. Pertemuan 3 atau 4? Pertemuan 3 Pak. Oke, pertemuan 3. Tak buka itu sebentar. Ini kayak lama ya, karena laptopnya dari pagi. Oke. Nomor berapa Mbak? Yang nomor 4I. 4B. 4A. Oh, 4I1. Iya Pak. Ini ya, sebenarnya gini, nanti kalau mengerjakan soal nomor 4I, ini kan tak tampilkan dulu sebentar. Ini sebenarnya gini, saya kasih bocorannya sebenarnya kan gini. Kalau tentukan persamaan bidang melalui sumbu X tegak lurus. Jadi nanti di situ kan artinya kalau kemarin dituliskan persamaan dua bidang itu kan kalau berpotongan kan membentuk garis lurus. Gitu ya, membentuk garis lurus. Berarti nanti memang itu yang diketahui kan melalui sumbu X. Sumbu X itu kan garis. Ya, itu merupakan perpotongan dari apa dan apa. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya kan dia perpotongan dari dua bidang. Nah, berarti kan nanti bidangnya apa dengan apa gitu aja. Sehingga nanti terus dimasukkan ke persamaan berkas. Petunjuknya begitu. Baik Pak, terima kasih. Nanti coba saya. Itu ya. Jadi petunjuknya gitu. Jadi garis itu kan perpotongan dari dua bidang. Sehingga kemarin kan kita bekerja di bidang itu kan, oh perpotongan dua bidang itu membentuk sebuah garis lurus. Maka gunakan berkas. Gitu ya Mbak ya, Mbak Septi. Iya Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, oke. Ya, sudah nggak ada ya, clear kayaknya semuanya. Kemudian itu kalau dikerjakan paling kan yang nomor 1, nomor 3 ya nggak lebih dari 1,5 jam selesai. 1 jam, 1 jam 1, yang 4 1 jam berarti selesai. Oke, mungkin barangkali nanti ketika kita belajar ini semakin jelas kemarin yang dibutuhkan di bidang, mudah-mudahan nanti ada beberapa keterkaitan. Ya, mungkin sekarang kita kaitkan dengan ini persamaan garis lurus. Ya. Jadi kita bicara tentang garis lurus. Kan gini. Kalau kita menuliskan sebuah garis lurus, ya, jadi garis lurus itu kan sebenarnya
arah yang kemarin di bab 1 ya. Di bab 1 itu kan kita sudah pernah menentukan arah dari garis ya, arah garis tetapi yang melalui O 0,0,0. Nah, di sini sebenarnya gini. Kalau kita menuliskan persamaan garis lurus dengan bilangan arah A, B, C dan melalui titik X1, Y1, Z1, maka persamaannya ini kita tuliskan ini. Jadi X min X1 per A, Y min Y1 per B, Z min Z1 per C. Nah, ini yang kita lihat di sini adalah pertama arahnya. Jadi arah itu adalah yang kita tuliskan di sini. Ini bilangan arah. Jadi menunjukkan nanti kan bahwa ketika di awal dulu kita bicara kalau melalui O 0,0,0 itu artinya kan di situ bilangan arah ini sebanding dengan besarnya kosinus dari sudut alfa, kosinus sudut beta, kosinus sudut gamma. Artinya di situ kan ketika cos alfa, cos beta, cos gamma itu kan berarti sudut yang dibentuk antara garis itu dengan sumbu X positif, sumbu Y positif, sumbu Z positif. Ya. Sehingga kalau kita patokannya itu kan mungkin sudutnya bisa lancip, bisa siku-siku, bisa kumpul. Ya. Itu ya. Beda kalau sudut antara dua garis yang ambil sudut terkecil. Nah, kita contohkan begini. Tentukan persamaan garis ya, yang memiliki bilangan arah 241 yang melalui titik P 2,0, negatif 3. Maka persamaannya kita tuliskan ini. Jadi X min 2 per 2, Y min 0 per 4, Z plus 3 per 1. Atau ini. Jadi kalau 2, 4, 1, kemudian melalui 2, 0, negatif 3. Sehingga nanti ketika ambil titik pada garis ini, ambil titik. Nah, ambil titik itu kan boleh mengambil salah satu misalkan Z0. Z0 itu kan kita dapatkan Z sama dengan 0, berarti kan Y sama dengan 12. Ya. Kemudian kalau Y sama dengan 12, kita dapatkan X-nya berapa di situ? X itu kan berarti 6 plus 2, 8. Oh, berarti titik ini. 8, 12, 0 itu juga terletak pada garis. Nah, kalau dulu kita menetapkan itu kan kalau dari O, maka sebenarnya kan kalau di sini ada titik ini yang kita tuliskan tadi. Kalau misalkan ini adalah ini tadi. Kalau kita ambil Z-nya itu 0, ini 0, ya. Maka tadi kan kita dapatkan Y itu sama dengan 12. Ya. Kemudian X kita dapatkan nilainya 8. Nah, sehingga nanti kan ada titik di sini 8,12,0. Nah, ini yang kita lihat di sini. Nah, sebenarnya arah itu juga ditentukan oleh dua titik ini. Kalau ini titik P. Nah, kita lihat ya di sini. Kan kalau dulu kita menggunakan vektor posisi. Sekarang kalau 2 atau 8 min 2. Ini 6. Nah, kemudian 12 min 0. Ini 12. Ya, satu lagi di situ 0 min 3. Ya, ini kan 3. Ya, jadi arah ini kan ditentukan oleh 6, 12 ya, 3. Nah, ini kan sebanding ya. Jadi kalau semuanya dibagi 3 kan ini 2,
ini 4, ini 1. Nah, jadi artinya di sini sebenarnya kalau diketahui ini, maka sebenarnya adalah itu arahnya. Berarti kita bisa menentukan satu persamaan garis ini. Ya. Nanti kalau misalkan ternyata diketahui 2 titik, lah nanti kan berikut ini kan persamaan garis nanti melalui 2 buah titik. Jadi biar sinkron nanti kita tuliskan di situ. Oke. Jadi nanti di sini sekaligus saja. Jadi nanti di dalam bentuk ini ya, nanti dari sini artinya nanti ketika diketahui 1 titik maka harus ada bilangan arah. Tetapi nanti kalau misalkan diketahui 2 buah titik, ya, misalkan titik P dan titik Q, ya, titik Q-nya itu ini, kita juga bisa menentukan persamaan garis yang melalui 2 buah titik ini. Jadi artinya nanti kalau misalkan melalui 2 buah titik ini, maka persamaannya itu kan dituliskan X min X1, X2 min X1, Y min Y1, Y2 min Y1, Z min Z1, Z2 min Z1. Jadi ini menyatakan orientasi arah. Jadi gitu ya. Ini bentuk yang pertama, artinya apakah dia diketahui 1 titik dengan bilangan arah tertentu atau diketahui 2 titik, jadi sama. Jadi ini artinya kalau diketahui 2 titik kita bisa menentukan arah dari garis itu. Ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, ini kursornya biasanya ke bawah ke atas hilang. Nah, kemarin di bab 2 kita bicara kalau bidang itu garis itu dinyatakan perpotongan dari 2 buah bidang. Jadi ini kan kita kembali ke bab 2. Mungkin pertanyaannya Sekti tadi juga masuk di sini. Persamaan dalam bentuk lain itu kita tuliskan dalam bentuk 2 bidang ini. Jadi A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama dengan 0, ini. Nah, ini artinya persamaan garis itu dinyatakan dalam bentuk persamaan 2 bidang. Jadi perpotongan antara 2 buah bidang itu kan membentuk sebuah garis lurus. Contohnya ini, mungkin tadi semuanya sudah menggambarkan di GeoGebra-nya. Nah, kita lihat itu gini, apakah sama dengan bentuk yang pertama? Ya, jadi ini kan hanya kita menguji, kalau dituliskan dalam bentuk ini, bisakah dituliskan dikembalikan ke bentuk pertama? Itu bisa, dan kita lihat itu gini. Jadi ini sama-sama kita lihat. Ya, jadi pertama kan kalau dari bentuk yang 1 ini, ya, maka kita nyatakan Z itu ini. Ya. Kemudian dari bentuk yang kedua, berarti kan 2Z itu sama dengan X plus Y min 2. Berarti kalau Z itu kan X plus Y min 2 per 2. Nah ini kita nyatakan ini. Nah Z ini sama dengan Z. Ya, maka kan ini kita tuliskan ini sama dengan ini. Nah, dari bentuk ini kita satukan yang ada X-nya, yang ada Y-nya, jadi 1. Jadi ini kan kalau dikalikan ini jadi negatif 4, negatif 6, negatif 2, ini X plus Y min 2. Nah ini kan kalau dikalikan silang jadinya ini. Nah, kemudian kita lihat di sini. Negatif 2, negatif 2. Hilang kan? Ini hilang. Kemudian ini X, ini negatif 4X. Nah, kalau digabungkan jadi negatif 5X. Ini Y, ini 6, negatif 6Y. Kalau digabungkan jadi 7Y. Nah, jadi ini. Atau kalau dituliskan X per 7 per negatif 7, ini Y per 5. Nah, ini.
Y1. Nah, kalau sudah ketemu ini kembalikan. Z itu sama dengan negatif 2X min ini tadi. Ambil yang satu, salah satu. Yang nomor 1 atau yang nomor 2. Kalau kita ambil yang 1, berarti negatif 2X. Kemudian min 3Y. Nah, 3Y-nya itu diganti. Nah, berarti kan kalau Y itu kan negatif 5/7. Nah, berarti 3 kali negatif 5/7 X min 1. Nah, ini kan kalau disederhanakan, ini kan 15/7. 15/7, jadi kan ini negatif 14 plus 15/7. Berarti kan tinggal ini tadi. Kalau ini 14, ini 15, berarti kan tinggal X/7. X/7 min 1. Ya, berarti kan menjadi X min 1/7. Nah, berarti kan kalau ini kita tuliskan, oh kita ambil itu gini. Kan kalau ini sudah X, maka kembalikan ke bentuk ini. Oh, ini kita jadikan bentuk ini. Berarti kan X min 1. X/7 min 1. Nah, berarti kan ada Z plus 1 sama dengan X/7 ini. Kalau tandanya ini negatif, berarti ini kan kalau misalkan dibentuk negatif, berarti kan ini X per min 7. Ya, ini yang bentuk ini kan menjadi Z ya, plus 1 per negatif 1. Jadi yang kita lihat itu ini. Oh, ini kita dapatkan ini, sedangkan ini sama dengan yang ini. Oh, berarti persamaannya. Ya. Jadi artinya ketika kita nyatakan dalam bentuk persamaan atau perpotongan dua buah bidang, maka sebenarnya bisa dikembalikan ke bentuk persamaan yang pertama. Kita hanya bermain substitusi di sini. Jadi bermain substitusi sehingga mengalihkan bentuk baku dari garis itu adalah X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B sama dengan Z min Z1 per C. Nah, ini dikatakan bentuk bakunya itu seperti ini. Ini penulisan dalam bentuk lain. Gitu ya. Nah, sekarang nanti persoalannya adalah bagaimana ketika kita tuliskan dalam bentuk ini, apakah kita menentukan arahnya seperti ini, harus mengembalikan ke bentuk ini, apakah tidak bisa ditentukan langsung dari sini. Nah, yuk kita ikuti mungkin bagaimana kita menentukan bilangan arah dari sebuah garis yang merupakan perpotongan dari dua buah bidang ini. Ya, sekarang bagaimana menentukan ini bilangan arahnya? Nah, kita tuliskan pertama kan bentuknya ini AX1, A1X, D1Y, D1Z plus D1 yang satu ini. Nah, ingat ya di bab 1 untuk menentukan bidang yang memproyeksikan garis L terhadap bidang-bidang koordinat dapat diperoleh dengan menghilangkan X, Y, atau Z. Menentukan proyeksi garis terhadap bidang-bidang koordinat. Bidang koordinat itu bidang EKY, bidang EOZ, bidang YOZ, jadi seperti itu bidang koordinat. Nah, bagaimana ketika kita proyeksikan misalkan terhadap bidang EKY, terhadap bidang YOZ, terhadap bidang EOZ. Nah, ini satu-satu ya. Bidang yang memproyeksikan itu sejajar dengan sumbu Y. Bidang yang memproyeksikan itu sejajar sumbu Y. Sejajar sumbu Y, bidang yang memproyeksikan. Sumbu Y itu kan kalau kita lihat itu orientasinya kan yang kita lihat di dalam grafik itu kan bisa merupakan perpotongan antara bidang bisa ya itu ya yang kita tuliskan X sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Nah, kemudian bidang yang tegak lurus itu kan bidang EOZ. Nah, kalau misalkan ini kita memproyeksikan sejajar dengan sumbu Y, maka diperoleh dengan melenyapkan Y. Diproyeksikan sejajar dengan sumbu Y. Bidang yang memproyeksikan. Nah, hilangkan Y. Nah, kalau hilangkan Y,
Ini kan dengan cara eliminasi. Ya, ini ada B1, ini B2. Berarti kalikan B1 sini kalikan B2 sini B1. Nah, kalau yang atas kalikan B2 ya ini jadinya, yang bawah kalikan B1 ini jadinya. Nah, kemudian setelah dikalikan berarti ini sudah koefisiennya sama, kurangkan. Nah, ini kan yang tinggal B2A1 min B1A2X. Nah, ini 0. B2C1 min B1C2Z. Nah, kemudian ini B2D1 min B1D2. Nah, ini. Nah, sehingga nanti kan kalau kita gunakan dulu pernah bekerja dengan matriks ya. Atau kalau kita tuliskan dengan matriks itu, maka kan sebenarnya kan gini. Kalau persamaan ini dinyatakan dalam bentuk ini. Ya. Berarti kan kita mencari X ini dihilangkan dulu, artinya dijadikan 1. Berarti kan X sama dengan ini. Nah, berarti kan MZ plus P. Nah, Z itu sendiri kan menjadi, ini tandanya negatif kan. Kalau tandanya negatif itu kan boleh dituliskan menjadi B1C2 min B2C1. Berarti sudah jadi tandanya positif. Dibagi yang bawah B2A1 min B1A2, atau yang ini tetap, yang ini yang dibalik, jadi B1A2 min B2A1. Nah, kan kalau kita menuliskan ini dalam bentuk ini M itu yang tuliskan kan tadi, yang kita tuliskan kalau kita menggunakan yang negatifnya itu yang ini B1C2 min B2C1, berarti kan B1C2. Nah, ini kan kalau di terminalnya kan ini kali ini dikurangi ini kali ini. Nah, ini kan B1C2 B2C1. Nah, ini kan berarti kan dari tanda negatifnya ini kalau ini disebut kan negatif dari ini. Kurangi ya. Berarti yang ini dibalik. Berarti ini. Kemudian yang bawah ini kan A1 B2 A2 B1. A1 B2 A2 B1. Ini kan sudah benar. Nah, ini berarti artinya M-nya itu ini. P-nya konstantanya berarti kan dari ini. B1D2 min B2D1 dibagi ini. Nah, ini B1D2 B2D1. Nah, ini berarti artinya ketika kita tuliskan P-nya itu ini, M-nya ini. Dilihat pembilangnya itu sama berbeda, penyebutnya sama. Gitu ya. Itu kalau yang memproyeksikan sejajar dengan sumbu Y. Nah, bagaimana nanti ketika bentuk berikutnya? Kita pilih yang sejajar dengan sumbu X. Nah, jadi analog tadi kan kalau sejajar sumbu X, kalau sejajar dengan sumbu X, ya berarti dari sini tadi kita mungkin mengeliminir X. Ya, mengeliminir X, berarti di sini yang kita lihat kalikan dengan di sini A2. Nah, ini A1. Ya, berarti nanti kan A2A1, A2B1, A2C1, A2D1. Ini A1A2, A1B2. Nah, ini. Sehingga nanti kan ini 0. Ya. Sehingga nanti ada A2B1 min A1B2. Nah, ini ada A2C1, kemudian ini. Nah, berarti kan yang kalau dikurangkan kan menjadi A2B1 dikurangi A1B2. A2C1 dikurangi A1C2. A2D1 dikurangi ini. Nah, berarti menyesuaikan itu, sehingga nanti kan ketika ini di ruas kanan, maka kan artinya kalau tadinya A2C1 terus A1C2 kan menjadi A1C2 min A2C1. Jadi tinggal menyesuaikan bentuknya yang itu, sehingga nanti di dalam bentuk yang ini, maka yang kita dapatkan itu kan bentuknya adalah ini. Jadi N itu ini, P
I itu ini. Nah, sekarang kan yang kita lihat itu tadi bentuknya adalah ketika kita sudah memiliki X sama dengan, tadi pertama kan kalau misalkan kita tuliskan X sama dengan, ya ini tadi, M, Y ya, plus P. Ya. Yang satu ini Y sama dengan ini NZ plus P. Ya. Berarti di sini sebenarnya kan kita bisa menyatakan dalam bentuk ini, artinya kalau misalkan kita menggabungkan itu kan yang kita peroleh itu kan mana yang mungkin kita jadikan satu dulu. Oh, misalkan ini karena ini ada Y-nya, ini ada Y-nya kan Y. Oh, kalau gitu Y yang bawah itu ini, yang atas Y itu kan sama dengan ini. Kalau bentuknya kan X min P. Per M. Kemudian yang bawah itu kan NZ. Plus Q. Ya, maka kan seolah di sini kan sudah terbentuk satu persamaan garis yang dimaksudkan itu. Jadi kalau mungkin ini salah satu bentuk yang kita bawa, sehingga nanti ketika kita bawa ke sini, ya maka bentuknya adalah ini. Ini kalau ini yang disatukan Z-nya. Jadi boleh tadi kalau misalkan kita membawanya itu dari bentuk ini. Artinya di situ bentuknya nanti kita uraikan bisa berbeda. Kalau ini kita ambil yang Z-nya. Nanti kita uraikan kalau yang P. Nah, ini kita lihat. Kalau ini kan yang diambil Z-nya. Z sama dengan ini. Oh, tadi yang satu MZ-nya. Oh, dihilangkan Y, Z. Betul. Sorry. Jadi salah saya. Oke ya, jadi nanti ketika misalkan yang satu dihilangkan tuh yang Z, nanti perubahannya itu bisa disesuaikan. Nah, kalau dari bentuk dua ini, berarti kan sama ya, ini X sama dengan ini Y sama dengan ini, maka dilihat itu yang sama itu Z. Oh, kalau gitu Z diubah jadi ini, yang satu Z diubah jadi ini. Nah, berarti kan X min P per M sama dengan Y min Q per M sama dengan Z min 0 per 1. Nah, berarti kalau begitu bilangan arahnya apa? MN1. MN1 melalui titik P Q0. Melalui titik P Q0. Ini kan dari bentuk yang pertama. Nah, berarti kita fokus pada bilangan arahnya MN1. M tadi apa? N apa? Nah, ini kan 1. Nah, sehingga nanti ketika kita bawa ke bentuk yang bawahnya, maka yang kita dapatkan kan di sini ya. Dari M itu ini, B1, C1, tutup ya, kalau nggak dihapus menulisnya di sini. Tidak nempel di halaman itu. Nah, M-nya itu ini, N-nya itu ini. Penyebutnya sama, pembilangnya berbeda. Nah, berarti kan kalau penyebutnya itu sama, berarti kan kita bisa melihat, oh, M, N1, kalikan dengan determinan ini, atau kalikan dengan A1B2 min A2B1. Oh, yang ini tinggal ini, yang ini tinggal ini, yang satu berubah jadi determinan ini. Oh, kalau gitu, bilangan arahnya itu adalah determinan dari B1, C1, B2, C2, C1A1, C2A2, A1, B1, A2, B2. Nah, ini berarti bilangan arahnya itu ini. Sehingga kalau kita susun A1, B1, C1, D1,
B1 itu nggak terpakai ya. Bila di sini kan nggak ada. B1 itu konstan. Maka ini A1, B1, C1. A2, B2, C2. Ketika kurang, ulangi. A1, B1, A2, B2. Nah, ambil M, itu ini. Oh, B1, C1, B2, C2. Oh, yang ini. Mulai dari sini. Nah, ini sementara nggak dipakai. Kemudian kepakainya di sini. Oh, B, C1, A1, C2, A2. Oh, berarti yang ini. Oh, ini C atau yang satu tadi. Oh, ini kita dapatkan dari bentuk ini. A1, B1. Ya, jadi kalau ini nanti A, ini B, ini C, maka bilangan arah itu dapat ditentukan dari bilangan arah dari satu bidang yang dimaksud itu. Jadi artinya tidak perlu mengubah kepersamaannya dalam bentuk baku, tetapi langsung bisa dibawa ke bentuk yang ini. Sehingga nanti kan kita contohkan ini, kalau misalkan ada persamaan garis yang dituliskan dalam bentuk perpotongan antara dua buah bidang, ya. Misalkan ini sama bidang ini. Nah, berarti nanti kan artinya ketika ini koefisien E, koefisien Y, koefisien Z itu kan menyatakan arah dari atau bilangan arah dari bidang yang pertama. 1, 3, -2 juga menyatakan arah dari bidang yang kedua. Maka bagaimana menentukan arah garis ini? Nah, sebenarnya kan kita susun 2, -3, 1. Kemudian 2, -3. Nanti ulang itu 1, 3, -2, 1, 3. Nah, kemudian menentukan A, itu sebenarnya kan ini. Berarti 6 dikurangi 3 itu 3. Determinan dari matrik ini ya, kalau dituliskan itu kan B. Kemudian menentukan B, itu matriknya itu ini. Ya, jadi yang ini. Berarti 1 dikurangi -4. Ya, berarti 1 plus 4, 5. Kemudian yang C itu berarti dari sini. Ya, 2 kali 3, 6 dikurangi -3 berarti 9. 6 plus 3, 9. Maka bilangan arah dari garis ini adalah 359. Jadi seperti itu. Iya. Nah, kesalahan yang pertama yang kadang muncul, jadi kesalahan pertama itu kan bahwa kalau nanti garis ini kan hanya terletak persekutuan antara K dan ini ya. Jadi garis K itu kan persekutuan dua bidang ini. Jadi tidak setiap titik pada bidang ini itu terletak pada garis. Tetapi setiap titik pada garis ini terletak pada bidang dua ini. Sehingga nanti kan tidak boleh dibalik, menetapkan persamaan garis lurus, mengambil dua titik, satu di bidang ini, satu di bidang ini. Jadi nggak bisa. Itu kadang-kadang ada yang melakukan, itu adalah suatu hal yang salah. Itu ya, itu persamaan bidang, garis yang merupakan perpotongan dari dua buah bidang. Contoh ya, ini tadi kan gini, ini tadi sebentar, ketika dikembalikan ini, oke ya, ini tadi kan pertama gini, ketika kita adalah awalnya menentukan kalau ini arahnya ini 359. Nah, ini hanya contoh saja bagaimana kalau dikembalikan itu tadi, maka sebenarnya kan sama dengan bentuk tadi, YZ sama dengan ini, kan diubah, ini Z sama dengan ini. Nah, kemudian kalau dituliskan yang satu ini, maka kan disamakan ini, maka ketemu 3Y-4 sama dengan 5X-3, atau kalau dituliskan di sini 3Y sama dengan 5X, sehingga Z sama dengan -3X-1.
Nah, dari bentuk ini 3Y min 4 sama dengan 5X min 3, itu kan dituliskan Y per 5, yaitu sama dengan X plus 1/5 per 3. Kalau Z sama dengan 3X min 1, berarti kan kita dapatkan Z plus 7 per 4 per 9. Itu sama dengan X plus 1 per 5 per 3. Maksudnya ini kan di pembilang itu kan kita menggantikan ini. Nah, kemudian kalau kita tuliskan di sini, ya, jadi kalau bentuk ini, jadi X plus 1/5 per 3, Y per 5, Z plus 8 per 5, ini kan 8 per 5, itu per 9. Nah, berarti bilangan arahnya 3, 5, 9. Itu maksudnya ketika Anda cari langsung sama mengubah itu tentunya sama ya. Artinya nanti kan ketemu persamaan bidang ketika digambarkan di GeoGebra pun ya sama. Cuma di situ mungkin memang kadang ada keterbatasan sehingga tidak bisa terlihat. Oke, mungkin ada pertanyaan, monggo. Sampai ini dulu ada pertanyaan. Kita tunggu, kalau enggak materinya kita tambahkan. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, sekarang sudut 2 garis. Ya. Jadi nanti kalau sebentar, kalau nanti dituliskan dalam bentuk GeoGebra pun nanti artinya tentunya adalah saudara juga bentuknya sama. Jadi nanti ketika kita menuliskan dalam bentuk yang di sini, artinya ketika melalui 2 buah titik, nanti ya artinya di sini ketika 1, 2, 3, ya. Kemudian di sini adalah 2, negatif 2, 0. Ya. Ya, misalkan ini, maka nanti ketika kita menentukan persamaan garis melalui 2 buah titik ini, ya tentunya adalah memiliki persamaan ini. Nah, cuma penulisan di sini kan di dalam bentuk di GeoGebra itu dituliskan dalam bentuk parameter di sini. Jadi X sama dengan 2, negatif 2,0 plus lambda kali ini. Ya, jadi plus lambda kali ini. Ini kan seolah kan menyatakan satu parameter di situ. Nah, maka kan di sini seolah-olah di sini yang kita tuliskan itu kan ketika bentuk yang kita tuliskan ini dalam bentuk parameter di situ, maka sebenarnya nanti apakah sama? Ya sama sebenarnya. Kan kalau nanti ada X min 2 per atau X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B sama dengan Z min Z1 per C, itu nanti kan kalau dituliskan dalam bentuk parameter kan bisa. Jadi ketika ini saya stop, kemudian kita lihat mungkin ketika bentuk ini, ya, GeoGebra itu menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau ada X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B sama dengan Z min Z1 per C. Kalau ini sama dengan lambda. Berarti kan X itu sama dengan yang kita tuliskan X1 plus lambda A. Y sama dengan Y1 plus lambda B.
Z sama dengan Z1 plus lambda C. Jadi ini. Nah, berarti ABC-nya ini kan arah. Ya, jadi ABC-nya ini adalah arah. Nah, sedangkan ini X1, Y1, Z1 titik yang dilalui. Jadi di GeoGebra itu menuliskannya dalam bentuk ini. Sehingga di situ kan X ketika sama dengan misalkan 0, 1, 2 ditambah lambda kali ini. Misalkan 2, 1, 4. Ini arah. Ya. Jadi arah yang diperoleh dari tadi bisa menggunakan vektor posisi atau mengambil vektor dari dua titik itu. Jadi nanti kan kalau tadi yang kita ambil ini, ya, maka di sini kan sebenarnya negatif 1. Ya, ini kan negatif 1. Oh, 1 min 2, negatif 1. 2 dikurangi negatif 2, berarti 4. 3 dikurangi 0, 3. Maka di sini itu kan menyatakan arah. Ya, arah. Sedangkan ini kan titik yang dilalui. Jadi melalui sebuah titik dengan arah tertentu. Jadi acuannya di sini itu adalah ini. Sehingga nanti ketika kita mengetahui kronologis di dalam proses penentuannya, tentunya nanti kita memudahkan kita di dalam melukis. Jadi itu ya. Nah, misalkan dengan bentuk kata lain di sini kan, oh kita mau menyatakan sumbu Y, ya sumbu Z ya. Sumbu Z itu kan yang ke atas ini. Ya. Sumbu Z itu kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan ini, persamaan garis, ya, ini bilangan arahnya berapa ya? Itu kan biasanya pertanyaannya begitu. Oh, kalau kemarin kita menentukan apakah arahnya di situ katakanlah 001 ya. Nah, itu dari mana misalkan itu kan nanti yang kita lihat itu kan itu. Nah, sehingga nanti ketika misalkan kita pertama menuliskan bidang X sama dengan 0. Ya. X sama dengan 0 itu kan itu. Ya. Ini X sama dengan 0. Kemudian kalau di situ dituliskan Y sama dengan 0. Nah, ini kan Y sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Oh, ternyata sumbu Z. Berarti kan kalau kita menuliskan X sama dengan 0, nah berarti kalau dituliskan dalam bentuk matriks tadi kan koefisiennya 1, 0, 0. Kalau ini Y sama dengan 0, berarti 0, 1, 0. Nah, dengan nanti kan kalau kita menuliskannya di situ, ya, jadi nanti kan ketika ada bentuk ini, jadi 0, 1, 0, 0. Kemudian 0, 1, 0. Nah, itu kan dari sini. Oh, hanya 0. Kemudian ini 1, 0. Kemudian ini 0, 1. Oh, kemudian yang B itu ini 0, 0. Ini 0 juga. Ini 0. Oh, ini 0. Kemudian ini 1. Oh, kalau sumbu Z itu berarti persamaan arahnya itu adalah 0, 0, 1. Oh, bisa diperoleh dari bentuk. Jadi kalau dituliskan itu kan berarti sumbu Z itu persamaannya apa? X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Ya. Bisa nggak dituliskan dalam bentuk tadi X min X1 per A, Y min 1 per B, Z min Z1 per C. Bisa nggak dituliskan dalam bentuk itu? Nah, berarti kan nanti muncul pertanyaannya di situ. Bisa nggak kita tuliskan dalam bentuk itu? Maka kan kalau dituliskan dalam bentuk itu, apakah nanti arahnya juga 001? Nah, itu yang harus dicermati itu kan di situ ya. Jadi artinya di sini kan X0, Y0, Z0. Nah, berarti kan apakah bisa dituliskan hanya Z sama dengan 0? Nah, itu kan kalau Z sama dengan 0 itu kan bidang ya. Bidang yang Z ini. Ya.
Jadi orientasi yang kita lihat itu. Sehingga nanti pertanyaannya cobalah nanti bagaimana kita menuliskannya dalam bentuk ini. RA dan seterusnya. Set 1 ya, jadi sorry. Ya, ini yang di jadi bisa nggak kita menuliskan dalam bentuk ini? Jadi kan membalikan itu kan bisa dituliskan dalam bentuk yang itu ya. Itu gambarannya kalau kita menggunakan bentuk ini. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita tambahkan sedikit. Sekarang adalah sudut antara dua buah garis. Ini mengingat yang pertemuan sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada garis L, itu bilangan arahnya A1, B1, C1, G itu bilangan arahnya A2, B2, C2, alfa itu sudut antara garis L dan G. Maka kalau di bab 1 kan kita tuliskan cos alfa itu A1, A2, B1, B2, C1, C2 per ini. Ya, saya tidak mengulang itu. Ini kan sama. Sama ya, kalau misalkan ini hubungan dua garis itu, nanti kalau hubungan dua garis itu ada yang sejajar, ada yang berpotongan, ada yang bersilangan. Nah, kalau yang bersilangan bagaimana? Dulu di geometri itu kan kalau dua garis bersilangan itu kan mesti kita proyeksikan sehingga nanti memotong. Ya, jadi artinya ketika nanti ada garis yang bersilangan, maka sebenarnya kan ini kita proyeksikan pada bidang yang memuat garis ini, sehingga nanti ini berpotongan. Nah, jadi sudutnya itu nanti kan sudut dari hasil proyeksi itu. Maka dikatakan di sini orientasi yang kita lihat itu mesti berangkat dari dua garis yang berpotongan. Karena nanti ketika sudut dua garis bersilangan itu, tetap kita mencari garis yang berpotongan yang merupakan hasil proyeksinya. Sehingga yang kita tuliskan, kalau dia itu ini nilainya 0, ya, cos alfa 0, berarti cos 90, berarti kan artinya nilainya 0, berarti kan sama ya di sini. Ketika bernilai 0, maka penyebut tidak boleh 0, pembilang harus 0. Oh, kalau gitu, syarat kedua garis itu adalah tegak lurus, berarti ini. Kemudian kalau ini nilainya 1, ya, kemarin di slide-nya sudah saya jelaskan di bidang itu, bahwa kalau ini bernilai 1, maka akan didapatkan perbandingan dari A1 banding A2, B1, B2, C1, C2 itu sama. Jadi perbandingan dari bilangan arahnya itu sama. Ini kalau berpotongan tegak lurus, kalau ini sejajar. Jadi perbandingan itu untuk yang sejajar bisa berimpit. Nah, bisa berimpit, bisa sejajar. Nah, kalau bilangan itu kan artinya kalau misalkan yang satu A1X, yang satu itu kan bilangan arah A1, B1, C1. Kemudian yang kedua A2, B2, C2. Dan kalau ternyata di situ adalah ini titik-titik yang dilalui itu sama, ya berarti artinya di situ berimpit. Kalau ternyata tidak ada titik yang sama, nah jadi kita tidak bisa menempatkan satu titik pun pada kedua garis itu yang berlaku bersama-sama, berarti dia sejajar. Kalau kemarin kalau bidang itu kan ketika D-nya itu sama, ya berarti dia berimpit. Kalau D-nya tidak sama, sejajar. Gitu ya. Nah, kita contohkan ini. Mungkin nanti kalau misalkan contoh menentukan besar sudut ya. Nanti kalau misalkan gini, sebentar. Kalau nanti saudara ketika menentukan besar sudut dari suatu garis, ya, di sini kan nanti mungkin akan Anda coba secara manual atau secara algebra di situ ya. Nah, ketika misalkan yang kita lihat di sini adalah ketika ada garis yang pertama itu
ini ya. Saya mengambil titiknya 2, negatif 4. Kemudian di sini 1,4, negatif 2. Yang satu negatif 3. Sehingga nanti ketika kita membuat garis yang melalui 2 buah titik, misalkan ini, kemudian yang satu itu ini, jadi terletak itu di bawah, maka saya kan nanti nampak ya, nampak itu gini, ketika kita lihatkan di sini, maka kalau di sini kan kelihatan loh, kok nggak terletak ya di bawah ya, gambarnya semuanya ini. Tapi ketika kita putar, apakah dia itu memang nanti terletak di bawah? Ini nanti kan bentuknya dari sini. Ya, jadi kan gini kelihatan. Nah, maka kalau di sini kan akhirnya kelihatan kalau dia di bawah semua titik ini. Karena di sini kan ketika tandanya negatif itu berarti di bawah bidang yang warna abu-abu ini. Nah, ketika nanti di sini sudut yang dibentuk oleh 2 buah garis ya. Jadi nanti ketika saudara menetapkan di sini, apakah di situ ini apa itu besarnya berapa di situ ya? Yang ketika kita lihat di sini adalah ya. Nah, di sini kok yang diambil yang luar ya, misalkan itu. Sehingga nanti kan tergantung ketika kita mengeceknya di situ, sudut yang mana yang kita pakai di situ. Ya. Jadi kan kalau ini kan nanti tergantung bagaimana kita itu menentukan. Ini kan yang kita ambil yang luarnya. Berarti kalau yang dalam itu mesti yang terkecil. Kalau ini adalah 305, misalkan di situ 0,4, ya, berarti nanti 360 dikurangi 305. Itulah sudut yang dibentuk oleh 2 garis. Ya, sehingga nanti ketika kita menentukan tadi, tinggal yang kita lihat apakah luarnya atau dalamnya. Sehingga nanti ketika yang ambil dalamnya, kliknya itu yang ke sini. Oke, nah, kita contohkan 16.3. Kita contohkan dulu ya. Nanti sebentar lagi kita akhiri kalau sudah agak bulat. Tapi kalau di rumah kan nggak tahu atau tidaknya pakai lampu semua. Oke. Nah, kita contohkan ini. Kalau misalkan diketahui garis G melalui titik P dan sejajar dengan garis ini. Nah, sejajar dengan garis ini. Jadi melalui titik P sejajar dengan garis ini. Maka di sini kan artinya ini melalui bentuk ini. Nah, bentuk perpotongan 2 bidang. Berarti kan bilangan arahnya kan kita tuliskan ini 1 dari bidang itu, yang normalnya itu 2, ini 3. Yang belakang itu 2, kemudian 3, kemudian 4. Nah, ini kan kita tinggal mengulang 1, ini 2, ini 2, ini 3. Nah, berarti berapa A? A itu ini. 8 dikurangi 9, berarti negatif 1. Kemudian yang bawah ini 6 dikurangi 4, berarti 2. Kemudian ini berarti 3 dikurangi 4, negatif 1. Ya. Oh, bilangan arahnya itu kan negatif 1, 2, negatif 1. Ya, jadi persamaan garis yang melalui G sejajar dengan ini. Nah,
Tadi dikatakan kalau sejajar itu bilangan arahnya sebanding. Nah, sehingga nanti kan kalau sebanding itu sebenarnya kan kalau misalkan ini A Anda tuliskan, ini B, ini C. Misalkan nanti. Nah, berarti kan nanti A per min 1 sama dengan B per 2 sama dengan Z per negatif 1. Ini sebanding. C. Nah, ini misalkan lambda. Kalau gitu A itu kan negatif lambda. B itu ya, berarti sama dengan 2 lambda. Ya, C itu sama dengan negatif lambda. Nah, sehingga nanti kan gini, ketika penyebutnya itu negatif lambda, 2 lambda, dan lambda, ketika lambda itu tidak 0, berarti kan boleh dibagi dengan lambda ini. Maka kan 1, 2, 1. Maka pertama, boleh Anda menuliskan ini sebanding kemudian eliminir lambda, atau langsung menuliskan bilangan arahnya. Jadi, mengingat dari bentuk tadi, artinya di sini bahwa ketika dua bidang itu akan sejajar kalau bilangan arahnya sebanding. Ya. Kemudian kita mengambil dari bentuk itu, maka kita pakai ini. Jadi dipakai langsung atau melalui proses ini nggak apa-apa. Tapi ini catatan lambda tidak 0, maka nanti eliminir lambda. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti bisa dicoba untuk soal ini. Kalau ini di clear, ya, tentukan persamaan ini sudah tadi. Ya. Yang kedua, tentukan persamaan garisnya melalui titik P dan tegak lurus. Nanti Anda coba sendiri. Gitu ya. Mungkin di sini sudah ada jawabannya. Kalau sudah ada jawabannya nanti tinggal. Nah, kemudian nanti pada pertemuan besok ya, mungkin kita awali nanti pengantarnya ini. Jadi perhatikan antara hubungan garis dan bidang. Ya. Jadi kalau garis dan bidang, jadi ketika diberikan bidang ini ya, maka kan garis itu mungkin sejajar dengan bidang. Ya, garis itu mungkin menembus bidang. Garis itu mungkin terletak pada bidang. Ya, jadi hubungannya ini. Ya, sehingga nanti kalau dia menembus ya atau terletak, itu mesti ada titik-titik persekutuan. Kalau terletak berarti semua titiknya terletak pada bidang. Kalau menembus berarti ada satu titik persekutuan. Kalau sejajar ini. Nah, nanti yang kita bicarakan pertama adalah hubungan kalau dia itu sejajar. Kemudian yang kedua, kalau dia berpotongan. Nah, berpotongan itu bisa berpotongan tegak lurus dan tidak. Nah, ketika kasusnya itu tegak lurus, ya, ketika berpotongan itu tegak lurus, maka kan garisnya itu kan memotong tegak lurus begini. Ya. Nah, ini namanya memotong tegak lurus. Jadi kalau bidangnya ini saya hilangkan ini, nah ini kan namanya memotong tegak lurus. Nah, kalau dia memotong tegak lurus, maka kan sebenarnya normalnya kan sama. Bidang itu kan normalnya kan tegak lurus. Ya. Kalau gitu nanti ketika garis itu memotong tegak lurus bidang, kemungkinan di sini yang kita lihat itu berarti bilangan arahnya sebanding. Ya. Tetapi ketika garis itu sejajar bidang, maka kan normalnya itu tegak lurus dengan garis. Berarti perkalian bilangan arahnya itu ya kalau dijumlahkan nilainya 0. Nah, itu berarti kan kita bisa melihat dari bentuk ini. Ini kan normal, ini garisnya. Kemudian kalau ini garisnya, normalnya ini sejajar. Nah, berarti kan
Artinya kalau warna garisnya yang kita buat ini, itu kan kita lihat dari bentuk itu. Maka di sini yang kita lihat di dalam bentuk itu, ya ini kalau diilustrasikan dari GeoGebra itu bisa memilih seperti ini. Maka yang kita dapatkan itu ini. Jadi kalau ada garis dan bidang, ya maka syarat sejajar L sejajar V itu ketika normalnya kan tegak lurus ya. Berarti artinya A kali A besar kali A kecil, B besar kali B kecil, C besar kali C kecil itu 0. Kalau dia itu tegak lurus, berarti normalnya sejajar. Kalau gitu perbandingannya ini. Nah, jadi dilihat, ini berbeda dengan garis dan garis, berbeda dengan bidang dan bidang. Jadi susunannya menjadi terbalik. Kalau garis dan garis sejajar itu perbandingannya, bidang dan bidang itu sejajar juga perbandingannya, tetapi kalau garis dan bidang itu sejajar, ya maka perkalian. Ini ya, jadi yang kita lihat itu. Sehingga nanti tolong soal-soal ini nanti bisa dicoba dikerjakan. Nanti mungkin saya upload di Sepada, terus nanti ini atau nanti ini dibaca dulu atau ini dicoba di sini sebentar. Mungkin barangkali ini nanti yang ini dicoba. Kita mungkin ada waktu 5 menit. Yang ini dicoba di besok sebagai bahan pertemuan besok. Yang ini aja masih ada waktu. Ini ya. Ini kita coba sebentar di sini. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui P 1,0, negatif 1 terletak pada bidang V X plus 3Y plus Z sama dengan 0 serta tegak lurus garis G. Ya. Nah, yang nomor 2 ini amati dulu. Kalau tentukan jaraknya berapa. Nah, ini. Sehingga kita lihat itu untuk yang pertama. Kira-kira nanti nomor 2 kita bisa ngerti. Di sini persamaan garis yang minta, misalkan L itu melalui P 1, 0, negatif 1 terletak pada V itu X plus 3Y plus Z sama dengan 0 tegak lurus dengan garis G. X plus 2Y min Z min 3 sama dengan 0, 2X plus Z min 1 sama dengan 0. Stop. Ya. Kita ambil ini satu aja, sehingga nanti besok bebannya biar agak kurang. Nah, ini ya. Nah, kalau misalkan ini melalui P 10 negatif 1 terletak pada ini dan bentuknya ini. Nah, kalau misalkan nanti persamaan garis itu kan X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B sama dengan Z min Z1 per C. Nah, melalui ini kan sebenarnya kan dituliskan ini. Oh, berarti X min 1 per A sama dengan Y per B sama dengan Z min plus 1 per C. Ya, kita mencari A, B, C. Nah, mencari A, B, C dari mana? Ya, pertama terletak. Kalau terletak dengan sejajar sama enggak? Ya, kalau perbandingannya kan sama tadi. Kalau misalkan kita mengatakan ini ada garis, kemudian terletak sama sejajar. Maka normalnya tegak lurus. Ya. Kalau normal dari V itu kan bilang arahnya 1, 3, 1. Ya. Berarti kan kalau di sini terletak pada V, ya berarti kan berlaku kalau ini A ditambah 3B ditambah C sama dengan 0. Ya, ini 1. Kemudian yang kedua, kalau dia tegak lurus dengan G, bilangan arah G apa? Bilangan arah G. G itu kan 1, 2, negatif 1. Yang satunya itu kan 2, 0,
1 ya. Kalau itu kan nggak ada Y-nya tadi. Kalau ada Y-nya berarti ini 2, 0, 1. Nah, berarti nanti kan ada 1, 2, 2, 0. Oh, kalau ini berarti 2. Oh, kalau ini negatif 2, negatif 1, negatif 3. Oh, kalau ini berarti 4. Nah, bilangan arahnya itu kan kita tuliskan 2, negatif 3, 4. Ya. Kemudian dikatakan dia tegak lurus. Ya, jadi ingat di sini kan, kalau dia tegak lurus itu kan sebenarnya bilangan arahnya ini. Ya. Jadi kalau kita katakan garis ini kan tegak lurus. Ya. Kalau dua garis dan bidang kan beda. Nah ini kalau ini tegak lurus, maka perkaliannya yang kita tuliskan. Berarti 2A min 3B plus 4C sama dengan 0. Nah ini 2. Nah dari 1 dan 2 itu kita jadikan di sini bentuknya tadi yang pertama kan ini. Berarti A plus 3B plus C sama dengan 0. Nah, ini kita tuliskan, oh kalau ini 3 berarti ditambahkan, oh ini 3A, 0 ditambah 5C. Oh kalau gitu kita dapatkan A sama dengan misalkan min 5/3C. Nah, kemudian B-nya kita ambil dari sini. Jadi artinya kalau A itu, jadi kalau A itu ini, ya berarti kita memasukkan ini aja. A itu adalah min 5/3C ditambah 3B sama ditambah C 0. Nah, 3B itu kan sama dengan ini. Kalau ini 3/3 berarti kan negatif 2/3. Berarti 2/3C. Ya, oh kalau gitu B sama dengan 2/9C. Ya. Kalau sudah ketemu ini kan selesai. Jadi kita tuliskan kembali ke bentuk yang ini tadi. Kan diganti. Tinggal menuliskan di sini. Kalau X per min 1 per ini. Min 5/3C. Sama dengan Y per B. 2/9C. Sama dengan Z plus 1 per C. Ya, C. Nah, berarti kalau C tidak 0 kan ini hilang. Ini hilang. Ini 1. Ya. Berarti X min 1 per 5 negatif 5/3, Y per 2/9 sama dengan Z plus 1/1. Bilangan arahnya itu berarti ini, sama ini. Nah, Pak, kalau misalkan nanti dikembalikan, dikalikan ini menjadi gini, 3X min 3/5 sama dengan di sini 9Y per 2 sama dengan Z plus 1. Apakah ini bilangan arah? Tidak. Ya. Jadi bilangan arah itu harus koefisien X-nya itu 1 dulu. Ya. Jadi kalau seperti ini, maka ini bukan bilangan arahnya. Jadi ini harus dijadikan 1 dulu. X min X1. Maka tidak boleh menyatakan itu. Sehingga nanti ketika ada bentuk ini yang sering salah mahasiswa menuliskan itu, ketika ada misalkan gini, X sama dengan Y per 2 sama dengan 1 min Z. Bilangan arahnya apa? Ya, bilangan arahnya harusnya kan 1, 2, negatif 1. Nah, seringnya ditulis ini 1. Ini harus dinyatakan dalam bentuk Z-nya itu positif ya. Jadi Z min. Nah, itu berarti ini harus dirubah di situ. Itu ya. Itu persoalan itu. Jadi nanti saudara mungkin bisa mencobanya dengan baik sehingga nanti kita bisa mengetahuinya. Nah, kemudian yang kedua, nanti kalau misalkan tentukan jarak. Nah, kalau misalkan kita melihat ini bilangan arahnya kan 1, 3, 1. Ini bilangan arahnya negatif 2, 1, negatif 1. Pertama, apakah garis K ini sejajar dengan V? Kalau dia tidak sejajar, maka jaraknya 0. Nah, bagaimana kita melihat sejajar atau enggak? Sejajar itu kan manakala ketika, tadi kan kita katakan, kalau dia sejajar maka normalnya tegak lurus. Oh, kalau 2 dikalikan 1,
negatif 2. 1 kali 3, 3. Negatif 1 kali 1, negatif 1. Berarti negatif 2 plus 3 plus negatif 1. Oh, sama dengan 0. Oh, berarti ini sejajar. Kalau ini sejajar, caranya gimana? Ya, ambil satu titik di garis. Misalkan diambil Z-nya 0, berarti kan ini 0. Oh, Y-nya 1. Oh, X-nya di situ kan negatif 2. Berarti negatif 2, 1,0. Tentukan jarak titik ini ke bidang. Rumusnya kembali ke bab 2. Gitu ya. Oke, kira-kira begitu. Terima kasih hari ini. Ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada, kita akhiri. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke, kalau belum ada, terima kasih hari ini atas waktunya yang terima juga pergeserannya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti materi saya share di Sepada, mungkin kalau sempat, kalau enggak ya di grup WA. Tolong nanti untuk dibaca kembali, dipelajari. Mudah-mudahan nanti tidak ada masalah, sehingga besoknya kita tinggal menambahkan materi yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.